316, episode 60 Taste of Ruin, 1. Two-Edged Guy. Dinding keempat sepertinya tahu dinding ini. Ada juga yang menyebutkannya secara singkat di Ways of Survival. Seperti tembok unidentified yang Hayong, itu adalah salah satu dinding yang memiliki kekuatan yang kuat tetapi asal-usulnya tidak diketahui. Membagi dinding baik dan jahat mengukur kebaikan dan kejahatan Anda. Dinding keempat mendengus. Dinding membagi baik dan jahat bingung bagaimana cara menilai keberadaan Anda. Pembatas dinding baik dan jahat adalah standar untuk membagi yang baik dan yang jahat di dunia ini. Kekuatan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat di Starstream merespons keraguan rasional Metatron. Jika skill itu bernama seseorang jahat, rasi bintang milik sistem kebaikan mutlak memiliki hak untuk memilih pada keputusan itu dan hasilnya akan segera tercermin. Waktu penghakiman Jung Hee-won adalah kekuatan yang berbagi kemungkinan tembok ini. Kenapa bingung? Ini bukan pertama kalinya kamu melihat pemilik tembok. Aku tidak tahu kamu akan mengeluarkannya tiba-tiba. Lalu apakah Anda akan mendefinisikan saya sebagai orang yang jahat? Saya tahu keputusan itu ditarik di masa lalu. Petik 2. Kurasa tidak. Seperti yang kamu katakan, kamu berguna. Saya tidak tahu pikiran tepatnya Metatron. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa ia bermaksud menggunakan saya untuk mempersiapkan kehancuran Eden di masa depan. Dinding tempat semua tidak terbaca ditulis. Anda telah membaca tentang kehancuran Eden di sana. Benarkan? Saya sedikit terkejut. Metatron kali ini tampak sedikit berbeda dari Metatron yang saya tahu. Dia tahu keberadaan Ways of Survival. Dia juga menyebut tembok itu dengan tembok terakhir. Saat aku hendak menjawab, dinding keempat menyela. Kim Dokja, jangan bicara tidak masuk akal. Saya menutup mulut saya. Metatron berkata, dinding sepertinya membuatmu diam. Seperti yang diharapkan dari fragmen terbesar dari tembok terakhir. Apakah kamu tahu apa tembok terakhir itu? Metatron membuat ekspresi yang tidak diketahui pada pertanyaan saya. Apakah kamu bertanya karena kamu penasaran atau apakah kamu memiliki tujuan lain? Aku menatap mata Metatron tanpa bicara. Metatron tersenyum kecut. Baik, sebaliknya, matikan saluran. Mereka seharusnya melihat banyak Eden. Saat berikutnya, pesan tidak langsung meledak dari langit. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, sedang menggaruk kepalanya. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, memancarkan cahaya dari kuku jarinya. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, terkesan oleh adegan surgawi. Beberapa rasi bintang senang dengan tur Eden. 50.000 koin telah disponsori. Sama seperti dunia bawah, ada banyak rasi bintang yang bertanya-tanya tentang Eden. Bio mengeluarkan suara dan menutup saluran. Metatron menyentuh setumpuk buku tebal dan mulai berbicara. Dunia terakhir adalah tembok yang membentuk esensi dari dunia ini. Sudah ada sejak lama dan hancur, mengarah ke dinding yang rusak. Metatron menyentuh sebuah buku yang sangat tua hingga rasanya akan hancur berantakan dengan satu sentuhan. Tembok yang membagi baik dan jahat adalah salah satu fragmen dari dinding ini. Ada berapa banyak tembok ini? Aku tidak tahu persis. Saya tidak mendengarnya dari dia. Hanya, saya bertanya-tanya siapa yang dimaksud Metatron dengan dia. Sebenarnya, itu adalah pemikiran yang bodoh. Hanya ada satu makhluk yang akan dipanggil, dia, di Eden. Metatron terus berbicara. Setiap dinding memiliki makna. Beberapa dinding membedakan antara yang baik dan yang jahat sementara yang lain mengendalikan komunikasi. Beberapa dinding juga dapat mengubah masa depan dunia tertentu. Metatron menatapku dan berbicara dengan suara serius. Aku pikir kamu adalah kunci untuk mengubah kehancuran, Seth. Harapan Metatron bagi saya begitu jelas sehingga sedikit membebani. Saya sengaja berbicara dengan percaya diri. Penulis, Anda harus membuat a single story. Iya. Saya saat ini adalah pendatang baru yang hanya dalam tahap suksesi. Apakah Anda pikir saya bisa melakukan ini? Petik 2. Tidak ada yang tahu cerita mana yang akan dipilih di akhir. Metatron mengalihkan pandangannya ke arah jendela kantor. Matahari yang datang ke Eden bersinar di wajah Metatron yang cantik. Beberapa bagian ditutupi dengan warna gelap sementara yang lain menjadi sangat terang. Dalam cahaya yang tidak merata, wajah Metatron tampak aneh berubah. Kita hanya bisa dengan hati-hati memilih metode ibadah dari kategori yang bisa kita pahami. Mungkin ini adalah kisah yang dipikirkan Metatron. Aku diam-diam memperhatikan Metatron dan membuka mulutku. Sudah waktunya untuk sampai ke titik utama. Tidak masalah untuk apa kamu menggunakan aku. Sebaliknya, saya punya satu syarat. Petik 2. Kamu datang ke sini untuk menyelamatkan inkarnasi Yosangah. Bagaimanapun, itu baik bahwa ceritanya cepat. Metatron tampaknya telah memahami detail Yosangah melalui siaran. Aliran kesadaran adalah penyakit yang sangat berbahaya dan kemungkinan berinvestasi secara serampangan dapat menyebabkan kerugian besar. Mereka akan tersapu oleh arus deras dari cerita yang ada. Apakah tidak ada solusi? Ada, jika Anda percaya dan mempraktikkan kata-kata agung seperti malaikat utama lainnya di taman ini. Itu artinya aku harus bergabung dengan Eden. Itu tidak mungkin. Petik 2. Untuk saat ini, yang terbaik adalah memperkuat tubuh inkarnasi hingga batas untuk meringankan penyakit. Disarankan untuk mendapatkan item untuk melakukan ini. Seharusnya bukan hal-hal seperti pil pengembalian hebat yang dibuat oleh manusia murim.
Alih-alih, itu seharusnya belimbing atau cairan belimbing yang mengandung keajaiban kisah raksasa. Buah belimbing dan cairan belimbing. Metatron membaca ekspresiku dan tersenyum. Eden memiliki nektar sisa tetapi tidak bisa digunakan untuk tujuanmu. Belimbing Eden sedikit istimewa. Saya sudah tahu, tidak ada seorang pun di bumi yang tidak tahu identitas buah belimbing Eden. Petik 2. Maka tidak mungkin. Saya sedikit berkecil hati. Saya pikir itu mungkin untuk Eden tetapi saya kira saya terlalu banyak berpikir. Lalu Metatron menambahkan, maksudku, tidak ada jalan di Eden. Pintu kantor terbuka. Seorang pria berjalan ke kantor, meruntuhkan tumpukan buku yang tinggi. Aku memandangi tubuh yang diselimuti cahaya yang menyilaukan dan tanpa sadar memunculkan statusku. Sudah lama, Raja Iblis Keselamatan. Jung Hee-won bertamasya ke Eden. Para malaikat kebanyakan ramah dan beberapa mengajukan pertanyaan padanya. Kebanyakan dari mereka adalah pertanyaan tentang Kim Dok-ja dan Yoo Jong-hyuk tetapi dia pikir itu wajar. Kedua orang itu saat ini paling populer di semenanjung Korea. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang mengganggunya maka itu adalah sponsornya yang berulang kali kehilangan jiwanya. Uril. Ya, Hee-won. Saya mengerti. Ya, Hee-won. Kamu tidak mendengarkan aku, kan? Ya, Hee-won. Petik 2. Uril yang terkejut melirik di antara daftar jajaran yang terukir pada lempengan yang dipegang Jung Hee-won dan istana. Ya. Benar. Saya sedang menjelaskan urutan para malaikat. Jadi peringkat kami adalah. Jika kamu sangat gugup, mengapa kamu tidak melihat sendiri? Jung Hee-won berbicara tentang pergi ke kantor di istana dan Uril menjadi pucat. Tidak. Saya harus membedakan antara urusan bisnis dan pribadi. Kamu bisa memberikan penjelasan kepada Eden nanti. Dia akan bersyukur bahwa Anda datang untuk menemuinya. Petik 2. Jung Hee-won melihat hakim api yang seperti iblis yang mengerikan bingung seperti ini dan tertawa. Itu adalah sponsor yang tidak bisa dia benci. Uril menyentuh anting-anting salibnya dan menggigit bibirnya sebelum mendongak. Kurung siku buka. Bisakah aku pergi menemui Kim Dok-ja? Tentu saja. Ekspresi Uril cerah atas izin Jung Hee-won. Kemudian saat berikutnya, Uril memikirkan sesuatu dan matanya menjadi cemberut. Tidak, saya tidak bisa. Mengapa? Bahwa. Uril memutar matanya dan menggerakkan jari-jarinya. Dia sangat imut sehingga Jung Hee-won tertawa. Sponsornya terasa seperti kakak perempuan. Jung Hee-won melirik ekspresi suram Uril dan bertanya, jika kamu sangat menyukai Dok-ja sih, kamu harus pergi menemuinya. Apa yang kamu ragukan? Petik 2. Uril memerah karena pertanyaan itu, membuat gerakan omong kosong dan menundukkan kepalanya sambil menghela nafas. Saya malu. Kenapa kamu malu? Anda selalu mengiriminya pesan tidak langsung. Petik 2. Surat penggemar berbeda dari berbicara langsung dengan orang itu. Bukankah kamu bertemu dengannya terakhir kali? Di pesta atau sesuatu? Petik 2. Itu hanya tubuh penjelmaan saat itu. Sekarang saya berbeda. Ini seperti bertemu langsung dengan game Avatar Online. Itu analogi yang cocok untuk rasi bintang. Aku tidak bermaksud bahwa waktu yang aku habiskan bersamamu seperti permainan. Maksudku, dalam arti kiasan. Jung Hee-won tersenyum pada Uril yang sedang berjuang. Mungkin inilah perbedaan antara sponsornya dan rasi bintang lainnya. Mungkin itu alasan mengapa Kim Dok-ja tidak waspada terhadap Uril. Jung Hee-won akan menjawab ketika bibirnya menegang. Perasaan buruk turun di tulang punggungnya. Di kejauhan, seseorang memutar koridor di istana dan menuju ke kantor juru tulis. Itu ke arah Kim Dok-ja. Itu, status yang sangat tinggi dan Jung Hee-won ngeri ketika dia melihat orang itu. Uril, rasi bintang itu. Petik 2. Jung Hee-won tahu keberadaan ini. Tidak mungkin dia tidak tahu. Itu karena dia adalah orang yang membuat seleksi Raja Iblis terakhir menjadi mimpi buruk. Dia menoleh dan melihat Uril menatapnya dengan ekspresi mengeras. Aku ingin pergi melihat. Uril mengangguk. Suara kereta besar yang meninggalkan jejak memenuhi telingaku. Rasanya seperti ingatan dihidupkan kembali hanya dengan menghadapinya. Ini Eden dan rasi bintang itu tidak bisa menyerangku. Meski begitu, naluriku mengingatnya dan statusku bereaksi keras. Ada suara luhur yang mengingatkan pada sinar matahari. Kamu tidak sopan seperti yang aku kira. Apakah Anda masih merenungkan kisah masa lalu? Aku akan dipukul di belakang kepala di Starstream jika aku tidak mengingatnya. Kamu mungkin rasi bintang tapi kamu belum keluar dari mentalitas manusia. Sebuah rasi bintang tidak berkutat pada sejarah sepele seperti itu. 4 lengan menempel pada tubuh. Mata ketiga menatapku dengan lembut. Pertempuran sengsara selama seleksi Raja Iblis masih membuatku merinding. Surya, apakah perburuan iblis berjalan dengan baik? Metatron berbicara dan Surya melewati saya seolah dia tidak tertarik. Kepala iblis Grand Duke tergantung dari pinggang Surya. Surya menarik kepala dan meletakkannya di meja Metatron. Metatron memeriksa keadaan kepala dan berkata, hadiahnya akan dikirim melalui nebula. Mungkin Surya telah menerima sub-skenario yang dikontrak melalui Eden. Seperti Michael dan Uril, Dewa Cahaya Tertinggi adalah mimpi buruk bagi setan. Tidak, saya suka sekarang. Saya tidak memiliki banyak hubungan dengan nebula saya hari ini. Surya melirik saya ketika dia berbicara. Metatron menjawab, datanglah ke Eden.
Berhentilah bercanda tentang itu. Masalahnya sudah selesai jadi aku pergi. Surya menuju ke pintu keluar kantor dengan ucapan ini. Metatron menatap punggung Surya dengan senyum tipis. Saya terkejut. Saya merasa gugup tetapi dia tidak datang ke sini karena saya. Lalu langkah kaki Surya berhenti di depan pintu. Raja Penyelamat Iblis, saya diberitahu bahwa salah satu kolega Anda memiliki penyakit khusus. Surya berbicara tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu mau, aku bisa membantu. Pada saat ini, informasi dari Ways of Survival dengan cepat melewati kepala saya. Surya adalah salah satu dari 8 Lokapala Veda. Dia dan Lokapala adalah asal-usul cairan bintang Veda, Soma. Cairan bintang Veda, Soma. Maka kemungkinan dia bisa memperbaiki kondisi Yosangah. Saya memandang Metatron. Dia tersenyum lemah padaku dengan ekspresi licik. Ahli tulis ini sejak awal tahu bahwa Surya akan datang ke sini. Namun bahkan tidak mungkin bagi perencana ini untuk menghentikan penghancuran Eden. Saya menyadari bahwa nasib Starstream sangat keras. Saya bertanya tanpa memandang Surya, apa yang kamu inginkan? Soma adalah minuman yang hanya bisa dinikmati oleh beberapa dewa istimewa di Veda. Dia tidak akan memberiku hadiah seperti itu tanpa ikatan. Dewa cahaya tertinggi perlahan-lahan menoleh. Senyum seperti setan ada di wajah Surya. Aku ingin Olympus hancur.